Halo semuanya, Sobat Bintang Mulia Homeschooling, atau bagi Anda semuanya para orang tua yang kebetulan nonton video ini, stop dulu, jangan di skip. Saya perkenalan, ini adalah channel dari Bintang Mulia Homeschooling, channel di mana Anda dan kita semuanya akan bertambah wawasan tentang apa itu sebetulnya pendidikan, ya. Karena buat kami pendidikan itu tidak hanya di sekolah, buat kami pendidikan itu tidak hanya berkaitan dengan guru, tapi sebetulnya pendidikan ini adalah berkaitan dengan bagaimana Anda sebagai orang tua itu bisa memahami apa keinginan anak, khususnya untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan SDM-nya dia, ya. Jadi kalau sampai saat ini Anda masih berpikir bahwa anak saya bakal sukses kalau dia ranking 1 di sekolahan, oke, berarti Anda memang harus rajin-rajin cek video YouTube kami supaya wawasan Anda itu bisa bertambah. Dan yang penting lagi adalah supaya anak Anda nggak stres. Lupa stres, iya stres punya orang tua seperti Anda tadi itu, ya. Oke, mohon maaf itu hanya intermezzo dari saya. Hari ini saya akan membicarakan tentang bagaimana membangun budaya suka belajar. Oke. Budaya suka belajar ini sebetulnya itu nanti akan berkaitan dengan orang tua. Bagaimana orang tua itu memperlakukan anak ketika di rumah itu bisa berkaitan dengan membangun budaya belajar ini. Oke, sebelumnya bagi Anda yang mungkin baru pertama kali melihat video-video di Bintang Mulia Homeschooling, saya akan menginformasikan kembali yang kami maksud sebagai belajar itu adalah bukan hanya sekedar anak diem, duduk, terus kemudian buka buku, mengerjakan latihan soal, bukan. Itu buat kami bukan belajar tapi menghafal, ya. Kalau buat kami belajar itu adalah semua aktivitas apapun yang dilakukan oleh Ananda agar wawasannya dia bertambah, ya. Ingat, aktivitas apapun yang dilakukan oleh Ananda supaya dia itu wawasannya bertambah, kemampuannya bertambah, keterampilannya bertambah. Nah, kalau saya sudah menyebutkan seperti itu, artinya yang tadi ya belajar ngerjain soal, duduk manis, buka buku, itu benar-benar tidak kami sebut sebagai belajar, itu aktivitas menghafal, ya. Aktivitas yang kami sebut sebagai aktivitas belajar itu adalah ya semua aktivitas yang memang dilakukan oleh anak-anak, dia enjoy di sana, dia penasaran ngerjain itu. Kenapa sih kok bisa kayak gini? Aduh, aku gagal ya. Aku harusnya bisa nih ngelakuin ini itu, tapi kok nggak berhasil. Dia ulangi lagi, dia coba lagi sampai akhirnya dia ketemu jalan suksesnya itu, ya, sukses untuk ngelakuin hal itu. Itu yang kita sebut sebagai belajar. Nah, kalau tadi saya mengatakan sebetulnya membangun kebiasaan atau kebudayaan belajar ini tergantung atau berkaitan dengan aktivitas orang tua, maksud saya seperti ini. Jika orang tua Anda yang ada di rumah atau siapapun lah itu, atau lingkungan keluarga kita atau keluarga besar kita ternyata tidak memiliki budaya untuk belajar, ya jangan berharap anak-anak Anda itu nanti akan rajin untuk belajar, ya. Itu sebetulnya karena anak-anak ini itu sebetulnya dia tidak butuh untuk diomeli, gitu ya, didongengi narasi-narasi yang sifatnya dia adalah komunikasi secara lisan, gitu kan. Dia nggak butuh itu. Nah, anak-anak ini sebetulnya hanya butuh keteladanan, ya kan? Butuh keteladanan. Oh, ternyata kok orang tua saya, ayah saya, ibu saya misal, atau mungkin tadi saya menyebut keluarga besar, jika Anda dalam satu lingkup rumah itu ada beberapa saudara yang juga tinggal bersama, ternyata mereka kok suka baca buku misal, atau aktivitasnya suka nonton berita misal, ya, artinya konten-konten yang sifatnya itu adalah mencerahkan. Mungkin itu biasanya nanti akan terlihat oleh anak-anak dan dia nanti akan pelan-pelan mengadopsi itu, gitu loh, ya. Nah, kan tadi makanya saya bilang percuma kalau Anda marah-marah. Hei nak, kamu kok nggak belajar? Sudah jam 8 malam, besok siapin, ada PR apa? Iya kan? Kalau narasinya itu hanya bersifat komunikasi yang lisan saja, apalagi ada paksaan, itu mereka jelas nggak akan bergeming. Mereka nggak butuh itu, tapi mereka nanti akan pelan-pelan melihat, oh ternyata keluarga saya ini suka baca deh. Mereka ternyata biasanya suka cari sesuatu yang ada rasa penasarannya, dipecahkan bersama-sama dengan keluarga, kakak, adik, ibu, atau siapapun. Nah, sebetulnya habit itulah yang harus dibangun dulu oleh orang tua.
Nah, pertanyaan kan biasanya gini lah. Hey, bintang mulia homeschooling, saya ini kan orang tua yang punya kewajiban untuk bekerja. Saya ayahnya bekerja, ibunya juga bekerja, kan gitu. Lalu bagaimana saya harus mencontohkan habit-habit yang bisa digunakan untuk pembelajaran? Anda bertanya seperti itu tidak salah ya, Anda benar sekali. Tapi ingat ya, alangkah baiknya jam kantor itu hanya menyita waktu-waktu Anda ketika ada di kantor saja. Jam kantor bijaknya jangan sampai dibawa ke rumah. Kan susah, kita ada kontak emosional di sana, kadang ada masalah, aspek psikologisnya kadang kebawa ke rumah. Ya, sekali lagi Anda pada bagian ini juga benar, ya kan? Kita hanya manusia biasa. Kita nggak bisa hanya membatasi, mungkin jamnya kita bisa batasi, tapi mungkin rasa jengkelnya, tertekan deadline-nya itu kebawa akhirnya sampai rumah. Nah, kalau sudah seperti itu, memang yang bisa mengerem itu hanya diri kita sendiri atau orang tua. Kita harus tahu bahwa tujuan kita berkeluarga, berumah tangga ini bukan hanya sekedar untuk nanti saya harus bekerja giat supaya bisa membiayai keluarga saya. Nggak sepenuhnya itu ya. Anak-anak ini itu tidak hanya aset bangsa dan negara, tapi juga ini adalah aset keluarga kita, keturunan kita, ya kan? Alangkah baiknya kita sudah mulai memikirkan anak saya ini perlu saya dampingi belajar dengan model seperti apa ya, kan gitu. Coba deh mungkin barangkali selepas maghrib ya atau selepas makan malam gitulah, ajak aja mereka ngobrol, dampingi mereka untuk belajar, ditemani kan gitu. Kurikulum nasional sekarang itu kan susah sekali, nggak kayak zaman saya sekolah dulu yang gampang cuma calistung, penjumlahan, pengurangan, pembagian dan lain sebagainya. Sekarang ada macam-macam lah kan gitu. Saya nggak sampai ilmu saya di sana. Ya sekali lagi Anda benar juga. Tapi ada alangkah baiknya orang tua itu memahami perkembangan kurikulum sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anaknya. Minimal kalau tidak bisa menyelesaikan dengan tuntas, memberikan pemahaman sesuai dengan pengalaman kita. Untuk awal pembukaan membahas tentang bahasan itu misalkan gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang menuntaskan biarkan itu nanti guru-gurunya. Yang penting Anda sudah mengawali bagaimana caranya untuk membangun rasa penasaran, terus membangun rasa konsisten untuk mau mencoba cara-cara yang baru, cara-cara yang belum pernah dia dilakukan oleh dia untuk menemukan jawabannya. Kerja keras ada di sana, ya kan, nilai-nilainya, pantang menyerah juga ada di sana. Itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kita hanya cukup meluangkan waktu saja untuk mau ikut memberikan teladan. Ya itu, ikut memberikan teladan. Termasuk ketika Anda itu memari anak-anak untuk jangan selalu pegang handphone, setiap hari sudah handphone, game dan lain-lain. Nah orang tua itu juga sama, setiap hari pegang handphone enggak. Kalau masih nggak bisa lepas, ya jangan dimarahin anaknya karena mereka hanya meniru kita, ya. Mereka hanya mengkopas kita sebagai orang tua. Oke, kami dari Bintang Mulia Homeschooling akan selalu memberikan support kepada Anda, siapapun semuanya, keluarga, orang tua yang ada di Indonesia untuk memperhatikan anak-anaknya, memperhatikan bagaimana proses perkembangan belajarnya. Sehingga kalau kita tadi membahas tentang budaya belajar, kita bangun dari kebiasaan keluarga kita dulu, kemudian nanti itu akan menular ke anak-anak kita, ya kan? Tadi sekali lagi saya infokan, kalau Anda itu tidak bisa menyelesaikan sepenuhnya permasalahan tadi itu, misalnya ada suatu soal, ada suatu pembahasan yang memang kita nggak tahu, bilang saja kepada mereka, orang tua. Zaman dulu itu belum ada pembahasan seperti ini. Sekarang itu sudah mulai kompleks, ilmu pengetahuan itu bertambah, ya kan, berkembang. Nah, dia tadi malah punya satu poin lagi kalau memang ilmu itu berkembang. Nah, bangun rasa penasaran dia supaya nanti ketika besok ketemu dengan gurunya atau pas besok membahas hal itu dengan gurunya, dia berani untuk bertanya, ya kan? Karena biasanya kalau sudah di kelas itu kan kadang guru itu sampai memberikan dorongan, ayo siapa yang mau bertanya, ada yang kurang paham, kurang jelas, atau mungkin ada yang penasaran tentang bab ini, rata-rata nggak ada yang nanya. Kenapa? Karena mereka di rumah itu kurang adanya stimulus atau rangsangan untuk membahas satu tema ini. Saya yakin kok kalau kita sudah di rumah ikut bahas gitu ya, dia pasti nanti akan ada pertanyaan. Kalau kita nggak bisa menjawab, bilang saja tadi itu ilmu itu berkembang, Bapak dulu belum ada mata pelajaran ini, belum ada ilmu ini, yuk kita cari sama-sama, kita cari tahu yuk di YouTube, di literasi yang lain. Ternyata belum kejawab juga. Coba deh besok tanya sama Bu Guru, tanya sama Pak Guru, gimana kok bisa prosesnya seperti ini.
sampai nanti kamu akhirnya paham. Justru sebetulnya esensi dari belajar itu adalah itu, ada etos-etos kerjasama, etos-etos untuk saling memecahkan masalah, ya kan, ada rasa penasaran, curiosity-nya, itu sebetulnya api-api untuk belajar. Jadi sekali lagi yuk kita Bintang Mulia Homeschooling mengajak keluarga Indonesia semuanya pahami apa itu makna belajar sepenuhnya sebelum Anda memaksa anaknya untuk belajar. Terima kasih, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Silahkan Anda bisa kepoin kita di website www.bintangmulia.org untuk membahas semua perihal pendidikan yang sifatnya dia adalah progresif. Terima kasih.